Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan kita akan membahas terkait dengan inflasi di bulan April yang cenderung turun begitu. Apakah memang dipicu karena adanya penurunan harga bahan pangan pada saat Lebaran atau ada pemicu lain? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi secara bulanan pada bulan April 2024 sebesar 0,25%. Angka inflasi saat momen Lebaran tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Lebaran selama 3 tahun terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada April 2024 sebesar 0,25% secara bulanan. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan tingkat inflasi bulanan April 2024 lebih rendah dibandingkan inflasi bulanan sebelumnya. Bahkan lebih rendah dibandingkan dengan momen Lebaran selama 3 tahun terakhir. Amalia menambahkan inflasi pada April ini juga lebih rendah dibanding inflasi pada periode yang sama 3 tahun sebelumnya, yaitu April 2023, Mei 2022, dan Mei 2021. Inflasi yang rendah ini dipicu oleh deflasi pada kelompok harga bergejolak seperti beras, cabai merah, dan telur ayam ras setelah mengalami inflasi selama 7 bulan berturut-turut. Sebesar 0,25% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen IHK dari 106,13 pada Maret 2024 menjadi 106,40 pada April 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 3,0% dan secara tahun kalender ataupun year to date terjadi inflasi sebesar 1,19%. Adapun kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah transportasi dengan inflasi sebesar 0,93% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Penyumbang utama inflasi dari kelompok transportasi adalah tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,06%. Sedangkan tarif angkutan antar kota dengan andil inflasi 0,03% dan tarif kereta api dengan andil inflasi 0,01%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini bahan pangan picu penurunan inflasi di bulan April 2024 kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Ya, halo selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak Joshua. Salam sehat juga Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan BPS begitu ya bahwa di bulan April ini terjadi inflasinya 0,25%. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah momen Lebaran ini kenapa sih justru memicu penurunan inflasi ini Pak Joshua? Padahal tadi disampaikan 3 tahun berturut-turut pada saat Lebaran, ya justru inflasinya naik. Silakan. Ya, jadi mungkin ini bukan Lebaran yang biasa karena pada tahun ini Lebaran ini bertepatan juga dengan masa panen raya. Sehingga kita tahu bahwa setiap tahunnya pada saat Idul Fitri dan juga Ramadan khususnya, biasanya permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pangan ini cenderung meningkat. Nah, pada mungkin yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya, Lebaran di tahun ini bertepatan juga dengan panen raya. Ya, karena kalau kita lihat panen raya ini berarti produksi pangan, kebutuhan pangan khususnya beras ini meningkat. Sehingga ini berdampak juga kepada harga yang cenderung sedikit ataupun cenderung menurun trennya. Dan itulah menjadi penyebab mengapa kelompok bahan makanan, minuman dan juga tembakau ini trennya mengalami deflasi. Dan juga kalau kita lihat secara komponen berdasarkan komponen inflasinya pun juga sama bahwa kelompok harga bergejolak ya ini juga mengalami deflasi di bulan April yang lalu. Sehingga memang kita bisa lihat jelas bahwa pendorong inflasi di bulan ataupun inflasi Lebaran tahun ini lebih karena dipengaruhi oleh faktor inflasi kelompok transportasi. Oke, karena kita tahu sempat beberapa waktu pas saat Ramadan, begitu menjelang Ramadan kan harga-harga bahan pangan ini mengalami lonjakan begitu. Apakah bisa langsung
diguyur dengan musim panen, kemudian harga bisa langsung turun. Secepat itukah terjadi suatu peristiwa begitu di mana harga bisa segera turun begitu pada saat sedang tinggi-tingginya, Pak Joshua? Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi tren kenaikan harga beras khususnya, ini kan dan juga kebutuhan pangan lainnya, ini kan bukan 1-2 bulan terakhir ya. Jadi kalau kita lihat trennya bahkan sudah mulai dari akhir tahun lalu. Oke. Dan ini ceritanya berkaitan dengan fenomena El Nino, ya fenomena El Nino, kekeringan terjadi kekeringan ya dan akhirnya produktivitas dari sisi pangan pun juga berkurang Oke. sehingga mendorong kenaikan harga di level produsen dan juga di level konsumennya. Dan kalau kita melihat dari sisi bulan April, secara khusus bulan April, memang betul bahwa tren secara bulanannya ini sudah mengalami penurunan jelas ya. Sehingga makanya kalau kita bicara tadi di awal BPS melaporkan deflasi, itulah deflasi bulanan. Jadi kalau kita bicara laju inflasi tahunannya itu masih mengalami inflasi. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan bulan Maret, yes betul ini mengalami deflasi karena secara rata-rata bahwa harga kebutuhan pangan ataupun harga bahan pokok memang mengalami penurunan dan itu memang dipengaruhi utamanya tadi oleh produktivitas yang meningkat. Karena kalau kita melihat di bulan Maret yang lalu itu memang panen rayanya belum kelihatan dampaknya ya. Sehingga makanya baru pada saat bulan April saya pikir apakah karena tren harga pangan sampai dengan bulan Maret trennya meningkat sehingga mendorong masyarakat untuk mengerem belanja, khususnya belanja makanan, itu enggak juga ya. Jadi saya tetap melihat bahwa memang karena produksinya yang membajir sehingga ini berdampak positif kepada harga-harga yang sudah mulai turun di bulan April sehingga secara keseluruhan untuk harga bahan pangan ataupun inflasi harga bergejolak ini mengalami deflasi di bulan April yang lalu. Oke, apakah juga disebabkan oleh langkah pemerintah begitu yang melakukan importasi bahan pangan khususnya beras begitu pada saat memang harga kebutuhan pokok masyarakat ini mengalami lonjakan harga, Pak Joshua? Ya, tentu ini pemerintah sudah sedari awal ya melihat adanya indikasi dampak dari El Nino ini yang harus diambil tindakan ataupun measures kebijakan yang strategis ya, dan sehingga makanya kalau kita lihat dari sisi laju impor untuk kebutuhan bahan pokok khususnya beras ini sudah mulai sebenarnya dari akhir tahun lalu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat dari awal tahun ini sampai dengan bulan Maret April yang lalu ini kemungkinan sudah mulai agak melandai ya, tapi kami tetap melihat bahwa pemerintah sudah mengidentifikasi dampak ataupun risiko dari fenomena El Nino dan pemerintah mengambil langkah cepat ya dengan melakukan kebijakan impor. Jadi kami tetap melihat bahwa kebijakan itu setidaknya tepat ya dalam hal menstabilisasi harga pangan ya. Sekalipun memang harga pangan baru mulai turun di bulan April karena faktor masa panen raya, tapi sebelumnya saya pikir ini harga-harganya tersebut juga sudah cenderung kenaikannya tidak terlalu tajam kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia yang di mana juga kesulitan mendapatkan impor beras ya. Jadi saya pikir dengan kebijakan impor tersebut setidaknya ini bisa mengurangi ya dampak kenaikan dari harga beras dan juga kebutuhan pokok lainnya di tengah fenomena El Nino. Itu dia, terkait dengan pergerakan harga pangan di tingkat pengecer ataupun pedagang, kita akan nanti bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Joshua, kita akan juga hadirkan nanti Bapak Ngadiran, beliau adalah Dewan Pembina nih dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pergerakan inflasi, baik secara bulanan maupun tahunan. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat pergerakan dari bulan Januari sampai dengan April 2024. Pergerakan secara tahunan tercatat sekitar 3%, sementara bulanannya 0,22%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, 0,52% di bulan Maret secara bulanan. Kemudian secara tahunan juga mengalami penurunan dari 3,05% menjadi 3%. Dan berikutnya kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran.
Ini apa saja? Makanan, minuman, dan tembakau ini terjadi deflasi 0,03%, andil terhadap inflasinya atau terjadi deflasi sekitar 0,01%. Sementara transportasi terjadi inflasi 0,93%, andil inflasinya 0,12%, kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasinya 1,33%, sementara andilnya 0,08%. Dan berikutnya kita lihat komoditas utama dari penyebab inflasi di bulan April. Ada bawang merah, andilnya sekitar 0,14%, kemudian tomat, bawang putih, ikan segar, daging ayam ras, dan minyak goreng. Ini dia beberapa data yang akan kita kolaborasikan langsung bersama dengan Bapak Ngadiran ini, Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Ngadiran. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ngadiran. Tadi sudah disampaikan terkait dengan inflasi di bulan April pada saat momentum Lebaran. Ini justru turun begitu. Karena tadi Pak Joshua sudah memaparkan ada musim panen di sana. Kemudian sehingga membuat beberapa harga bahan pangan begitu yang biasanya menjadi pemicu inflasi justru mengalami penurunan harga. Update ataupun review dari Pak Ngadiran. Benarkah terjadi penurunan harga pada saat Lebaran kemarin ini Pak Ngadiran? Baik. Terima kasih Bapak, Ibu, pemirsa semua. Betul apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, fakta di lapangan yang kami temui alhamdulillah pada akhir-akhir ini menunjukkan beberapa komoditi unggulan itu memang terjadi penurunan. Khususnya adalah beras, bahwa beras yang semula, beras dalam negeri, produk kita, atau katakanlah produk dari petani kita, semula itu harga di pasaran 16.000, bahkan mungkin yang jelas kan ada sebagian mungkin sampai 17.000. Oke. Alhamdulillah pada akhir-akhir ini kan pada posisi 14.000, bahkan mungkin ada sebagian kecil yang sudah bisa 13,5. Mungkin ada juga yang dengan kondisi kualitas tertentu 13.000. Itu harga per kilo ya. Oke. Kemudian sebagai contoh bawang merah sendiri. Bawang merah itu kan sempat menyentuh 80.000. Namun alhamdulillah karena dalam akhir-akhir ini sudah mulai panen, harga itu sudah sampai 40, 35, bahkan ada daerah-daerah tertentu yang sudah menyentuh 30.000 untuk bawang merah. Demikian pula telur, di mana telur itu semula sampai dengan 29, bahkan mungkin ada daerah tertentu 30, akhir-akhir ini kan sudah ada yang 23, 22, bahkan mungkin ada sebagian tertentu yang sudah di bawah dari itu. Semua itu tergantung dari faktor angkutan. Satu adalah di mana produk tersebut berada. Yang kedua adalah karena faktor angkutan, jaraknya jauh atau dekat berpengaruh pada ongkos angkut itu sendiri. Demikian kurang lebih. Baik, nah kalau dari pengamatan Anda, menurut Anda penurunan ini terjadi di hampir seluruh pasar begitu di Indonesia begitu? Ya, alhamdulillah. Memang kalau di bulan puasa kemarin, betul, karena itu kebutuhan, ya supply kita mungkin masih belum maksimal, tetapi demand kita atau kebutuhan kita memang itu selalu meningkat, dan itu memang ada daerah-daerah tertentu yang harganya cukup tinggi. Sebagai contoh daging sapi, yang lalu itu sempat ada menyentuh 160.000, tetapi belakangan ini sudah menjadi 130, bahkan ada juga yang menjadi 120.000. Itu untuk mengenai harga. Jadi satu adalah faktor jarak jauh dari produsennya, berpengaruh pada angkutan. Yang kedua juga kebutuhan. Kebutuhan itu sendiri pada menjelang puasa sampai dengan bulan puasa kemarin memang cukup lumayan. Tetapi sekarang kan sudah menjadi normal kembali kebutuhan masyarakat itu. Oke. Berarti bisa dikatakan pada saat momentum Lebaran, kemudian Ramadan, ini aktivitas belanja, konsumsi masyarakat di tingkat pedagang begitu cenderung dalam artian normal lah, seperti Lebaran-Lebaran sebelumnya? Oh tidak. Kalau jumlah pelarisnya pedagang itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dibandingkan omset ya atau pelarisnya pedagang turun karena jumlah mereka belanjanya juga turun. Itu dibuktikan dari penjualan kan yang jelas, terutama yang paling sangat terasa adalah untuk pedagang-pedagang garmen, ke pedagang-pedagang kelontong itu sangat jauh turunnya. Demikian pula untuk produk kebutuhan pokok, walaupun itu memang menjadi kebutuhan, sebutannya kebutuhan pokok, tapi banyak alternatif sekarang, sehingga itu berpengaruh kepada omsetnya teman-teman kita, khususnya di pedagang pasar tradisional maupun
pedagang UMKM yang ada di lingkungan kita. Baik. Demikian. Baik, kita kan kembali ke Pak Joshua. Ini menarik Pak Joshua, kalau sudah disampaikan oleh Pak Ngadiran berarti memang benar harga kebutuhan pangan begitu yang biasanya menjadi pemicu inflasi dalam beberapa bulan terakhir ini justru sekarang deflasi nih Pak Joshua. Nah, kalau kita lihat, Anda melihat seberapa jauh dan seberapa lama begitu bahwa potensi penurunan harga ini akan berlanjut, paling tidak stabil lah di tingkat masyarakat begitu. Ya, jadi kalau kita kemarin memantau rilis dari BPS sendiri, Ya. ini memang ada beberapa komoditas yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ngadiran ya, ada cabai merah, beras, telur ayam ras, cabai rawit ini trennya di bulan April masih trennya menurun. Oke. Namun di sisi lainnya ada beberapa komoditas juga yang masih menunjukkan tren meningkat ya, seperti bawang merah, tomat, bawang putih. Ya. Ini masih mengalami tren yang meningkat ya, sehingga artinya akan ada kombinasi harga ya, artinya pergerakan harga untuk harga pangan tadi, beberapa harga pangan misalkan cabai dan juga beras yang masih trennya turun, namun di sisi lainnya harga bawang ini trennya masih meningkat, khususnya kalau saya tidak salah ada beberapa daerah penghasil bawang di Jawa Tengah itu mengalami kebanjiran ya, sehingga makanya ini yang harus kita antisipasi juga. Namun kami melihat bahwa dalam hal koordinasi baik di tingkat pemerintah, di tingkat tim pengendalian inflasi nasional dan juga tim pengendalian inflasi daerah, ini sudah melakukan koordinasi yang dari waktu ke waktu terus dikoordinasikan, sehingga harapannya apalagi sudah ada kerjasama antar daerah ya, sehingga harapannya bahwa sekalipun memang masih ada kondisi tadi harga pangan, beberapa harga pangan ini masih trennya meningkat ataupun masih relatif tinggi, namun harapannya ini akan sudah mulai melandai ya di tengah kondisi ataupun puncak dari El Nino sendiri ini pun juga sudah mulai melandai ya, sehingga harapannya situasi kekeringan yang ditimbulkan oleh El Nino ini di pertengahan tahun ini sudah mulai lebih mereda ya, sehingga harapannya nanti kepada aktivitas belanja dan juga kepada daya beli masyarakat diharapkan ini akan lebih membaik lagi gitu. Baik Pak Joshua, kita kembali ke Pengadilan. Dan lantas seberapa jauh nih proyeksi dari Pengadilan sendiri terkait dengan kebutuhan pangan yang masih mengalami kenaikan? Karena tahu kita beberapa daerah produsen bawang merah begitu kan masih ada yang dilanda musim hujan yang cukup tinggi, ada yang banjir, bahkan kebutuhan bawang putih pun juga kan kita masih sebagian besar juga dari impor ini Pak Ngadiran. Seberapa jauh ini akan berlanjut? Baik, makasih. Untuk bawang putih memang boleh dikatakan lebih 90%, bahkan menurut data itu kalau tidak salah kan lebih kurang 96 saat ini. Itu masih impor. Jadi itu memang berpengaruh kepada kebijakan pemerintah untuk memberikan impor, dan agar supaya impor yang diberikan itu kepada siapa dan harus betul-betul dimonitor, jangan sampai importir atau pengusaha besar itu memainkan barang khususnya adalah harga yang itu berpengaruh pada masyarakat dan inflasi kita. Itu khususnya bawang putih. Adapun bawang merah betul sebagaimana yang disampaikan saudara kita tadi, ada daerah-daerah tertentu yang dilanda banjir, dilanda musibah. Tetapi informasi yang kami dapatkan dalam 2 hari terakhir itu memang ada dari NPB, kualitasnya menurut yang kami sudah cek kualitasnya cukup baik. Harganya juga relatif sudah bisa menurunkan secara bertahap. Oleh karena itu bagaimana nih langkah-langkah yang diupayakan oleh pemerintah, kerjasama kita stakeholder terkait agar supaya petani tetap bisa menjual dengan produk yang bagus, tetapi jangan sampai itu dipermainkan oleh para yang punya gudang, punya uang, maupun punya jaringan. Jadi agar supaya masyarakat jangan dipermainkan oleh harga, mereka tetap harga yang wajar saja lah. Ambil untung monggo, tapi yang wajar-wajar saja, jangan sampai aji mumpung. Begitu maksudnya. Ya, dalam artian tidak ada harga yang terlalu jauh spreadnya antara tingkat produsen ya, kemudian sampai kepada masyarakat. Kadang-kadang kan aji mumpung. Aji mumpung ini yang kasihan lah. Kita kasihan rakyat, kasihan petani kadang-kadang, kasihan juga dengan pemerintah udah pusing mikirin gejolak-gejolak harga yang berpengaruh kepada hal-hal lain. Baik, Pak Ngadiran, terima kasih banyak ini atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Jadi memang ada beberapa komoditas pangan yang memang masih perlu dicermati begitu, tadi ada bawang merah dan juga bawang putih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Ngadiran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Baik, Bapak.
Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat tadi kita akan masih melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede karena kita tahu ada satu lagi nih penyumbang inflasi di bulan April 2024 ini adalah dari sektor transportasi. Kami segera kembali. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Pak Joshua, ini kalau kita lihat ada lagi sektor lain begitu, transportasi yang menjadi penyumbang inflasi juga di bulan April. 0,12%, ini lebih tinggi dibandingkan dengan Maret. Lagi-lagi kalau kita bicara mengenai momentum lebaran, kemudian ada fenomena mudik lebaran, itukah yang menjadi salah satu penyumbangnya? Ya, jadi kalau kita melihat berdasarkan komponen barangnya, ini komponen transportasi ini penyumbang terbesar, dan ini sudah tidak diragukan lagi bahwa ini pastinya dipengaruhi oleh aktivitas mudik. Ya, dan ini kita melihat bahwa dari berdasarkan informasi dari BPS sendiri, ini tarif angkutan udara dari 0,12% tadi, ini 0,05%-nya dari angkutan udara, lalu tarif angkutan antar kota dan juga mobil, ini juga masing-masing 0,03%. Jadi kurang lebih ini yang menyumbang inflasi, meskipun di sisi lainnya ada terkait dengan komponen bensin, ini mengalami deflasi di bulan April. Ya, jadi tentunya kita melihat bahwa karena liburnya lumayan ya di luar cuti bersama, karena kita lihat juga ada cuti bersama Lebaran dan juga libur Lebaran ini cukup panjang ya, jadi sehingga ini memberikan momentum untuk masyarakat untuk mudik. Dan juga kalau kita lihat dari kesepakatan kita semua bahwa misalkan terjadi memang kenaikan tarif tiket pesawat dan juga tarif tiket bis antar kota yang memang ini tertransaksi kepada kenaikan dari harga transportasi. Namun biasanya pada saat musim ataupun aktivitas mudik ini sudah berkurang, mestinya sih di bulan Mei ini untuk komponen transportasi ini sudah kembali normal ya, meskipun memang ada beberapa tanggal merah di bulan Mei ini, libur nasional, memang ada kecenderungan bahwa harga tiket pesawat masih ada, mungkin sebagian yang bulan April yang lalu belum mudik ya, mungkin dia liburannya di bulan Mei ini, tapi mungkin yang sudah mudik di bulan April yang lalu, mungkin di bulan Mei ini kemungkinan akan cenderung berhemat ya, dan sehingga makanya spending untuk transportasinya tidak sebesar bulan April. Nah, jadi makanya kita melihat bahwa biasanya komponen pendorong inflasi akibat event Lebaran dan juga mudik ya tadi dari sisi bahan pokok dan juga transportasi ini biasanya akan cenderung melandai setelah musim ataupun event dari Lebaran dan juga Ramadan itu berakhir juga. Oke, ini ada posisi menarik yang bisa dicermati Pak Joshua pada saat harga pangan deflasi, kemudian harga transportasinya justru mengalami inflasi. Apakah dana yang mereka dapatkan karena tadi harga pangan turun mereka alihkan? Akhirnya udah kita pergi saja kemarin mudik Lebaran ataupun bepergian bersama keluarga ini Pak Joshua. Ya, saya pikir melihatnya juga seperti itu ya. Meskipun memang yang menarik juga adalah kalau kita lihat dari rilis BPS kemarin, ini yang menarik adalah terkait dengan transportasi memang meningkat, namun rekreasi ini menyumbang deflasi ya. Jadi artinya sekalipun memang ada libur panjang dan juga cuti bersama Lebaran di bulan April yang lalu, memang ada tendensi ataupun tren tadi transportasi mudik ya, namun belanja untuk rekreasi ya, ini di karya wisata ataupun wisata lokalnya ini trennya belum begitu ada peningkatan signifikan ya, sehingga apakah ada promo diskon mungkin yang ditawarkan oleh penyedia jasa rekreasi ya, sehingga memang dampaknya tidak tercermin dalam inflasi di bulan April yang lalu ya, sehingga secara umum apakah tadi mengurangi belanja tapi mudik nggak juga ya, karena toh pada akhirnya pada saat kita mudik pun juga tentu kan mestinya pada saat Lebaran ya pastinya akan ada konsumsi makanan minuman juga ya. Jadi saya pikir tetap ada karena ini karena faktor tadi ada panen raya, sehingga dampak dari kenaikan permintaan ini teroffset ataupun tertutupi oleh stabilisasi supply ataupun peningkatan produksi dari komponen bahan pangan terutama beras. Oke, nah lantas berikutnya apakah tren dari penurunan laju inflasi ini masih akan berlanjut? Paling tidak di bulan Mei, kemudian kan ada banyak libur tanggal merah juga di sana begitu, kaitannya dengan harga pangan yang tadi cenderung stabil.
Ya, saya pikir memang untuk beberapa bulan ke depan ini harga ataupun inflasi secara keseluruhan akan cenderung terkendali. Namun pada umumnya ini biasanya kan dalam 1 tahun itu kita akan mengalami 2 kali panen raya, ya. Panen raya besar di bulan April, nanti akan ada panen berikutnya tapi tidak sebesar panen raya di bulan April, yaitu nanti bulan September. Nah, biasanya menjelang bulan September itu pun juga biasanya stok dari panen raya bulan April yang lalu ini akan mulai berkurang, ya, sehingga biasanya mendekati akhir tahun pun juga ini biasanya untuk harga pangan itu masih akan trennya masih akan tetap meningkat lagi. Dan juga kalau kita melihat komponen lainnya, biasanya nanti menjelang tahun ajaran baru sekolah, ini pun juga akan ada komponen pendidikan, ya, kelompok komponen pendidikan yang biasanya akan cenderung meningkat juga. Dan mungkin salah satu risiko ataupun faktor risiko yang harus kita antisipasi juga adalah bagaimana keputusan dari pemerintah ini terkait dengan penyesuaian tarif cukai plastik dan juga cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang sudah tertuang sebenarnya dalam nota keuangan APBN 2024, ya. Apakah ini akan diputuskan, terrealisasi nanti di semester kedua atau tidak, ini semuanya akan mempengaruhi juga bagaimana tren dari sisi inflasi ke depannya. Namun all in all kalau kita melihat juga dengan upaya Bank Indonesia juga kemarin di bulan April juga sudah menaikkan suku bunganya 25 basis poin, ini juga diharapkan bukan hanya meredam import inflation, namun juga diharapkan ini akan bisa meng-anchor ataupun menjangkar ekspektasi inflasi, sehingga harapannya inflasi hingga akhir tahun ini akan tetap berada dalam kisaran 3 hingga 3,5%. Baik, itu dia terkait dengan pergerakan laju inflasi dari dalam negeri juga masih perlu dicermati terkait dengan kenaikan suku bunga acuan, kemudian ada beberapa poin lain yang perlu dilihat. Tapi Anda melihat optimis bahwa laju inflasi ini masih terkendali? Ya, secara umum kalau tadi kita melihat dari sisi harga-harga pangan ini memang ada upaya-upaya pemerintah juga untuk menjaga stabilitas harga tentunya, ya. Dan di sisi lainnya yang mungkin kita mesti antisipasi juga adalah di tengah kondisi geopolitik, ya, tensi geopolitik Timur Tengah ini kan biasanya akan mendorong harga minyak mentah yang pada akhirnya akan berpengaruh juga kepada harga diatur pemerintah, khususnya apakah harga BBM non subsidi ataupun subsidi ini akan dinaikkan, ya. Namun kalau kita melihat perkembangan saat ini harga minyak mentah sendiri masih relatif stabil, sehingga saya pikir tidak perlu ada concern yang berlebihan juga dari masyarakat, sehingga harapannya ini jangan sampai nanti mempengaruhi juga spending ataupun daya beli masyarakat, ya, sekalipun memang ada faktor El Nino dan juga ada potensi penyesuaian tarif cukai, tapi harapannya ini jangan sampai mempengaruhi konsumsi belanja masyarakat, karena konsumsi masyarakat ini masih menjadi penyumbang terbesar dari perekonomian kita, sehingga ini yang harus dijaga ataupun pemerintah dan juga Bank Indonesia terus bekerja sama dalam hal stabilisasi harga pangan, sehingga harapannya ini daya beli masyarakat tetap terjaga untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini. Baik, itu dia analisis yang menarik dicermati begitu, ya, terkait dengan bagaimana laju inflasi ke depan, tantangan yang perlu segera diantisipasi juga oleh pemerintah. Baik, Pak Joshua, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Joshua. Salam sehat, Mas Pras.